Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok AIK yang memberikan judul bernama Fikih Zakat. Ya, di sini adalah nama anggota yang pertama adalah Reza Rizky Najwa Salsabila dengan NPM 1901010024. Lalu Anggun Puspitasari dengan NPM 1901010025. Lalu dengan saya sendiri dengan NPM 1901010027. Lalu yang keempat adalah Mediana Fuad Rifki dengan NPM 1901010030. Lalu yang kelima adalah Revananda Abdurrahman dengan NPM 19010003. Selanjutnya, Mas Revan bisa slide-nya. Ya, yang pertama adalah definisi zakat. Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-barokatu yang memiliki arti keberkahan, as-solahu yang memiliki arti kesucian. Zakat ditinjau dari segi istilah. Terdapat banyak pendapat ulama yang mengemukakan dengan reaksi yang berbeda-beda. Akan tetapi memiliki maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Jadi dari pengertian di atas sangat jelas bahwa orang yang mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk zakat akan dapat menambah kesuburan hartanya dan memperoleh pula keberkahan dan rahmat dari Allah. Selanjutnya. Syarat dan rukun zakat. Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepaskan ke kepemilikannya. Kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas. Syarat wajib zakat. Zakat adalah hukumnya wajib bagi setiap zakat yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Syarat wajib zakat yaitu beragama Islam, berakal sehat dan balik, berkembang secara real dan estimasi, merdeka, hartanya memenuhi nisab, dan milik sempurna. Macam-macam zakat. Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal atau harta. Adalah zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu. Zakat ini meliputi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, zakat emas dan perak. Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Slide kedua dulu, saya belum baca soalnya. Mas Revan ke slide 2 dulu. Ke slide kedua dulu, Mas Revan. Ya, terima kasih. Dasar hukum zakat. Pertama dari Al-Quran. Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nur ayat 856 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun, yang berarti dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Lalu dasar hukum yang kedua adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Abu Sufyan radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadaku. Lalu dia menceritakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan dan menjaga kesucian diri. Hadis riwayat Bukhari. Bisa lanjut. Selanjutnya adalah macam-macam zakat. Ada dasarnya. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati.
Yang pertama adalah zakat emas dan perak. Islam mewajibkan membayar zakat emas dan perak apabila sudah mencapai syarat-syarat tertentu yang berlaku pada keduanya, baik berupa logam, cair, maupun gumpalan. Syarat yang berlaku bagi keduanya adalah apabila mencapai haul dan nishab yang telah ditentukan. Adapun nishab untuk emas yaitu 20 miskol atau 20 dinar, sedangkan nishab untuk perak adalah 200 dirham. Menurut sebagian peneliti, bahwa 1 dinar adalah setara dengan 4,25 gram emas, sedangkan 1 dirham setara dengan 2,975 gram. Maka nishab yang wajib dikeluarkan adalah 4,25 dikali 20, yaitu 85 gram. Sedangkan nishab perak adalah yang wajib dikeluarkan sebesar 2,970. Lanjutkan yang kelihatannya si siapa Risma itu sinyalnya itu. Yang lain silakan lanjutkan. Zakat profesi. Segala jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai mata pencaharian baik bekerja untuk pemerintah maupun swasta. Lalu yang kedua adalah zakat perniagaan. Adalah harta yang dimiliki yang disiapkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan harta yang dimiliki harus merupakan hasil usaha sendiri. Lalu yang ketiga adalah zakat rikas. Adalah harta yang terpendam pada zaman jahiliyah, yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman Islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Lalu yang terakhir adalah barang tambang. Adapun nisab barang tambang adalah sama dengan nisab emas dan perak, yaitu 20 mistak atau setara dengan 85 gram emas. Sedangkan besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/4 pada hasil tambang tersebut. Selanjutnya. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang miskin, yang terdiri dari orang kafir, amil zakat. Lalu mu'alaf, yang terdiri dari rikab, gorin. Lalu yang ketiga adalah fisabilillah, yang terdiri dari ibnu sabil. Enggak, itu maksudnya 8 golongan itu orang miskin, orang fakir, amil zakat, mu'alaf, rikab, gorim, sabilillah dan ibnu sabil ya. Bukan ini loh, bukan orang miskin terdiri dari orang fakir dan amil zakat. Iya, diulangi lagi itu. Sebentar. Mungkin yang lain. Mas Revan? Bukan jatah saya. Untuk orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Suaranya enggak kedengaran. Untuk orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Yang pertama adalah orang miskin, orang fakir, amil zakat, mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, rikob, gorin, dan ibnu sabil. Itu termasuk golongan yang berhak untuk menerima zakat. Dan adalah orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang yang kaya dengan harta atau kekayaan dengan kekayaan dan penghasilan. Rasulullah bersabda, tidak halal bagi orang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah. Hadis riwayat 5 orang ahli hadis selain Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang kedua adalah hamba sahaya yang mendapatkan nafkah dari tuannya. Maksudnya adalah hamba sahaya ini seperti budak ya, zaman dulu kan ada budak. Nah, ini disebut hamba sahaya, tapi yang mendapatkan nafkah tidak berhak untuk mendapat zakat. Kemudian keturunan atau keluarga Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah orang yang tidak beragama Islam.
Kemudian hikmah zakat yang pertama adalah sebagai bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala atas mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat pikir, rakus, dan materialis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mensucikan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Maksudnya zakat itu kan mensucikan. Nah, di sini disebutkan kalau berzakat itu bisa mensucikan harta yang dimilikinya. Kemudian zakat merupakan hak bagi mustahik atau zakat memiliki berfungsi sebagai penolong, membantu, dan membina mereka. Mustahik maksudnya adalah diberikan kepada orang yang berhak untuk memilikinya itu. Yang tadi 8 golongan itu. Ya, terutama bagi orang fakir dan miskin akan membawa ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Kemudian syarat sah melakukan zakat adalah niat. Yang pertama, jelas karena niat merupakan fondasi utama dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua adalah tamlik. Tamlik yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya. Ya, yang berhak menerimanya itu ya tadi 8 golongan itu, orang miskin, orang fakir, dan lain-lainnya itu. Mungkin itu presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan di close share screen-nya. Oke, silakan yang tanya. Pakai kode. Nah, itu Alfiana, silakan. Kak, saya mau tanya. Nomor berapa kamu? Apakah uang setahun di dalam tabungan ada zakatnya dan berapa nisabnya? Nomor berapa kamu? 11. Alfiana ya. Oke, berikutnya. Saya, Pak. Tanya, Pak. Saya, Pak. Saya. Pak. Oh, Risa, silakan Risa. Ya, saya Risa NPM 1101. Apakah selama bulan Ramadan tidak diterima jika kita tidak membayar zakat? Nggak jelas, ulangi. Apakah puasa Ramadan tidak diterima jika kita tidak membayar fitrah? Oke, ya. Catat dulu ya. Si siapa tadi? Saya, Pak. Ilham, silakan. Ilham. Pak. Pak, saya tanya, Pak. Iya, silakan. Nomor berapa? Ini 4. 004 1904. Oke. Ya, ini mau bertanya kalau mu'alaf tetapi kaya. Dia kaya tapi mu'alaf terus menerima zakat atau tidak? Oh, ya. Tapi Bapak, dia juga Ya. Indah Nur. Silakan. Waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah itu kapan? Nomor berapa kamu? 0048. 48. Saya, Pak. Kalau cuman suara saya nggak bisa lihat atau di. Saya, Pak. Saya, Pak. Irfan Latif. Mau bertanya Pak, NPM angkatan 170207 Pak. 7. Angkatan 0207. Angkatan 17. 7207. 0207. 207. 7, ya Pak. Irfan Latif, silakan Mas Irfan. Ya, apakah bisa kalau zakat apakah bisa menitipkan ke seseorang atau ke saudara? Oke. Siapa lagi? Saya, Pak. Saya, Pak. Rosa, silakan Rosa. Ya, nama saya Rosa, NPM 1951. Saya mau bertanya, apa saja keutamaan menunaikan zakat
selain yang disebutkan dalam slide pertama tadi. Terima kasih. Betul, 51? Ya, Pak. Ya. Oke, saya cukup ya. Silakan direspon. Oke, silakan Mas Dinan, Mbak siapa tadi? Rizky atau Risma atau siapa tadi? Satunya lagi siapa tadi? Si Revan ya. Oke, silakan direspon. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rosa. Siapa ini? Reza atau Risma? Iya, Reza. Reza, silakan Mbak Reza. Keutamaan menunaikan zakat yang kecuali yang di slide kedua ya tadi. Dosa akan terampuni. Terus seseorang akan lebih mengenal hukum dan aturan Allah karena ia tidaklah menunaikan zakat sampai ia mengetahui hukum zakat dan keadaan harta. Juga ia pasti telah mengetahui nisab zakat tersebut dan orang yang berhak menerima serta hal-hal lain yang diketahui. Terus keutamaannya juga menambah harta. Terkadang Allah membuka pintu rizki dari harta yang dizakati. Ada tambahan? Dari Mas Dinan atau Revan? Silakan lanjut. Sudah suwe-suwe. Ayo, Revan, Dinan. Ya, bentar. Ayo. Dijawab sambung menyambung begitu, nggak usah nunggu lama-lama itu. Orang lengkap dilengkapi anggota yang lain. Halo? Halo? Ini Pak. Untuk menjawab pertanyaan dari Syah, zakat fitrah boleh dibayarkan kepada siapa saja selama di bulan Ramadan dan waktu yang tepat untuk pembayarannya. Zakat fitrah tentunya dibayarkan kepada 8 golongan yang tadi, orang miskin, orang fakir, amil zakat, mu'alaf, riqab, gharim, dan ibnu sabil. Itu
penerima zakat dan waktu yang tepat adalah sebelum sholat Idul Fitri itu. Waktu yang tepat. Mungkin itu menjawab pertanyaan dari Mbak Indah. Ada tambahan, Mas Dinan? Mbak Rizky? Risma? Jadi begini ya, tak tambahi ya. Atau yang lain mau nambahi? Enggak. Oke, saya tambahi ya. Jadi terkait dengan ini, peruntukan zakat itu. Jadi kalau zakat fitrah itu adalah tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi zakat fitrah itu diambil ya dari orang yang mampu ya. Kemudian diberikan kepada fakir miskin. Nah, itu. Oleh sebab itu maka kemudian memang terjadi perdebatan di kalangan para ulama apakah zakat fitrah itu didistribusikan untuk 8 asnaf itu ataukah terbatas kepada fakir miskin saja. Ya. Pendapat yang muktamad, ya, pendapat yang dipegangi kalau zakat fitrah itu hanya diperuntukkan kepada fakir miskin. Bukan untuk 8 golongan itu. Ya. Gitu. Sementara kalau zakat mal, ya, zakat harta itu untuk 8 golongan. Ya. Itu 8 golongan itu yang dalam surat At-Taubah ayat 60 itu. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Wal mu'allafati qulubuhum. Dan seterusnya itu ya. Nah, itu zakat mal. Pertanyaannya tadi kan terkait dengan orang yang nitipkan zakat ya. Betul nggak itu pertanyaannya kan? Iya. Itu kan boleh nggak menitipkan zakat? Ya, ya boleh. Umpamanya kamu di perantauan TKI, neng Hongkong, neng Jepang atau neng Rusia sana. Kamu mau bayar zakat, apalagi neng kapal pesiar itu, neng tengah-tengah laut itu kan nggak mungkin itu. Pas hari raya, pas Ramadan masih di tengah laut, mau zakat ke siapa neng tengah laut itu, ya, gitu. Maka Anda ngebel, telegram atau WA begitu ya ke kerabat Anda, Pak. Minta tolong dizakatkan saya masih di tengah laut. Boleh. Menitipkan kepada keluarga untuk dizakatkan boleh. Ya. Jadi zakat ya, tidak harus dibayarkan langsung oleh Anda, tetapi boleh Anda menitipkan. Ya. Memang afdolnya itu kalau zakat ya memang Anda sendiri. Tetapi boleh Anda menitipkan. Nah, termasuk dalam konteks keluarga. Umpamanya dalam rumah tangga itu kan itu ya umpamanya ya kepala keluarga itu yang zakati seluruh anggota keluarganya itu. Ya kan? Tapi diomongkan kalau yang menitip itu yang dititip itu diomongkan ini zakat dari adik saya, namanya ini. Jangan sampai kok diem-diem saja. Nah itu. Jadi harus diomongkan. Jadi zakat apa saja harus diomongkan. Supaya apa? Supaya jelas. Niatnya ngerti. Amil selaku pihak pengelola zakat itu ngerti. Itu zakat apa sedekah loh. Jadi diomongkan. Nah itu. Itu begitu caranya. Jadi boleh menitipkan, tetapi yang dititipi harus ngerti bahwasanya itu zakatnya dari siapa disebutkan. Zakat apa? Apakah zakat mal ataukah zakat fitrah itu juga disebutkan. Ini zakat mal dari harta ini. Dari harta bekerja selama 1 tahun, sekian jumlahnya. Itu diomongkan. Ya. Kemudian yang kedua, membayarkannya itu
kepada amil zakat, tidak kepada yang lain. Tidak boleh kok kemudian membayarkan kepada langsung fakir miskin, nggak boleh Anda. Membayarkan melalui amil, lembaga amil zakat, itu yang mengelolanya. Biar amil zakat itu yang mendistribusikannya untuk orang-orang miskin, ya, orang-orang yang dalam asnaf yang 8 itu dalam surat At-Taubah ayat 60 itu. Begitu ya, caranya begitu. Tidak langsung kok kemudian Anda memberikan zakat, undang orang-orang miskin ke rumah Anda, tidak boleh. Tetapi harus melalui amil. Nah itu. Ayatnya jelas, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalau nggak salah adalah ini surat At-Taubah ayat 20 itu. Coba nanti dicek apa betul nggak itu ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka. Ambillah di sini adalah ada otoritas yang mengambil zakat itu. Kalau pada zaman Nabi itu Nabi dan para sahabat yang ditunjuk oleh Nabi atau panitia yang ditunjuk oleh Nabi yang mengambil zakat itu dari orang-orang yang mampu. Dari panitia itulah yang kemudian zakat itu didistribusikan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya itu. Begitu. Ya. Oke, lanjutkan. Pertanyaan berikutnya. Silakan. Menjawab pertanyaannya Alfi. Silakan. Apakah uang tabungan selama 1 tahun sama dengan gaji? Apakah ada zakatnya? Nisabnya berapa? Apakah termasuk zakat penghasilan? Jawabannya adalah uang kertas baik disimpan di tabungan maupun tidak wajib dizakati jika memenuhi 2 kriteria sebagai zakat emas dan perak. Yang pertama, telah mencapai nisab, yaitu senilai nisab emas 20 dinar per 85 gram emas atau senilai nisab perak 200 dirham atau 595 gram. Kedua, telah berlalu 1 tahun atau haul. Zakatnya adalah sebesar 2,5%. Ya, ada tambahan? Dinan, Rifanda? Tidak ada, Pak. Tidak. Oke, yang pertanyaan terakhir tadi, silakan. Silakan. Untuk pertanyaannya punya Mas Ilham Edi Saputra ya. Kalau mualaf tapi kaya, berhak menerima zakat atau tidak? Jadi, walaupun mualaf itu orang kaya, namun ia bisa saja diberikan zakat. Karena ia termasuk dari golongan mualaf untuk kita hargai, kita hormati, dan kita muliakan. Dengan memberikan zakat kepada mualaf, maka kita juga akan memberikan kemuliaan kepada mereka. Seperti itu. Oke, jadi begini. Yang namanya mu'alaf itu berhak untuk mendapatkan. Ya, apakah kaya ataukah miskin. Ya, hanya saja nanti terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Begitu. Tetapi begini, intinya begini. Mu'alaf itu adalah warga baru kita. Ya. Teman baru kita sebagai orang yang beriman begitu. Maka kita memberikan zakat kepada mereka bentuknya tidak kemudian beras gitu ya. Kita antar ke rumahnya bukan, ya. Kalau beras mereka sudah punya. Ya. Ya, umpamanya uang zakat itu kita belikan apa? Kita belikan Al-Qur'an. Kita belikan kitab-kitab, kita belikan buku.
Kemudian hasil dari itu kemudian kita berikan kepada dia. Supaya apa? Supaya dia lebih memahami, belajar tentang syariat. Begitu ya. Itu merupakan bentuk ini, kedekatan kita, ya, bentuk empati kita, simpati kita dengan teman-teman baru kita itu dari yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memberikan harta itu ya semacam untuk memberikan motivasi keagamaan kepada dia. Makanya dalam konteks orang mu'alaf yang ini, yang kaya itu kan pada zamannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Itu kan mereka kemudian Umar itu kan menolak untuk memberikan bagian zakat dari Baitul Mal untuk mereka. Nah, ini Umar ibn al-Khattab, ini sahabat Nabi itu. Mengapa begitu? Karena begini, orang-orang kaya kok mau menerima zakat. Nah, itu. Kalau mereka itu orang-orang yang baru masuk Islam itu menerima zakat kabeh, jebol Baitul Malnya itu. Karena lebih banyak orang yang masuk Islamnya daripada orang-orang sahabat itu sendiri. Ini pada zaman Umar itu. Makanya Umar itu kemudian tidak memberikan lagi zakat untuk mu'alaf pada saat itu karena mereka itu adalah kaya. Nah, ini ya, makanya kemudian para ulama itu kemudian berbeda pendapat terkait dengan dengan pemberian zakat